Shalom Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita sapa adik-adik ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kak Ella ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Hello Hola. Tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan izinkan kami sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online melalui YouTube, tayangan YouTube ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga semua adik-adik yang mengambil bagian di dalam mengikuti sekolah minggu secara online, mari Tuhan menolong memberkati, bisa mengikuti ibadat dengan baik dan nanti firman Tuhan disampaikan, mereka boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Memberkati ibadat kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita, Get Up, Get Up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Ya adik-adik tetap berdiri dan kita akan melanjutkan pujian kita, setia-setialah setia seperti Tuhan Yesus.
sambil bertepuk tangan kita melakukan pujian ini. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Setialah sampai mati. apakah balasanmu Untuk kasih setianya, setialah sampai mati. Kita melakukan pujian ini sekali lagi, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Setialah sampai mati. apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia sampai mati. Setialah sampai mati. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita mau naikkan satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Hari yang baru, terima kasih Tuhan, kami semua dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu menaikkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, kami orang yang berdosa. Tuhan kasihanilah kami, ampunilah kami Tuhan. Supaya doa-doa kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dalam melewati proses pengobatan. Tuhan berkati semua dokter dan perawat
yang merawat mereka. Berkati semua obat, makanan, minuman, Tuhan kuduskan, biarlah semuanya itu menolong adik-adik untuk dapat sembuh dari sakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang merawat. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran, dan Tuhan juga menolong sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang dalam masa pendidikan. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka semangat untuk belajar, berikan mereka kepintaran, berkati juga guru-guru yang mengajar sehingga mereka diberikan hati yang bijaksana, kesabaran di dalam mendidik adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke desa. Tuhan menolong dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah semua hal yang mereka lakukan itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau menolong mereka yang mengalami penolakan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ditolak di dalam membangun rumah ibadah. Gereja-gereja yang dikecam karena mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Tuhan Engkau tolong memberkati juga pemberitaan Injil. Tuhan memberkati para pendeta, misionaris, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang terus giat memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, penghiburan, pengharapan bagi mereka semua. Biarlah Injil diberitakan, nama Tuhan Yesus diberitakan, dan banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami naikkan, Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
sejati. Salam adik-adik semua, jumpa lagi bersama dengan Kak Erni. Kak Erni senang bisa berjumpa di dalam sekolah minggu online. Hari ini Kak Erni akan bercerita bagi adik-adik semua, cerita firman Tuhan bagi kita. Karena itu semua adik-adik duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan Tuhan berkati, berikan hikmat, bisa menyampaikan kepada adik-adik semua dengan baik dan benar. Adik-adik semua di rumah yang menyaksikan bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, hari ini Kak Erni mau cerita firman Tuhan tentang sepasang suami istri yang luar biasa. Kenapa Kak Erni katakan mereka luar biasa? Karena mereka rajin sekali dalam memuji, menyembah Tuhan, bahkan mereka suka sekali menolong orang lain. Siapakah sepasang suami istri yang mau Kak Erni cerita hari ini? Sepasang suami istri ini namanya Aquila dan juga Priscilla. Aquila dan Priscilla ini ceritanya kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Adik-adik yang terkasih, Rasul Paulus adalah orang yang pertama kali bertemu dengan pasangan suami istri ini, Aquila dan Priscilla. Rasul Paulus berjumpa dengan mereka ketika Rasul Paulus pergi ke Korintus. Rasul Paulus singgah di rumah mereka karena apa? Karena ternyata Rasul Paulus dan Priscilla dan juga Aquila ini mempunyai pekerjaan yang sama. Apa pekerjaan yang sama yang mereka lakukan? Yaitu mereka sama-sama tukang kemah atau sama-sama membuat tenda. Nah, adik-adik yang terkasih, selain mereka bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah, mereka juga mendukung Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Mereka juga ikut bersama dengan Rasul Paulus untuk beritakan Injil kepada orang-orang, kepada bangsa Yahudi, bangsa Yunani. Mereka dengan setia, dengan rajin ikut Rasul Paulus. Nah, adik-adik yang terkasih, Aquila dan Priscilla ini, mereka bukan hanya di Korintus, tetapi mereka juga mengikuti Paulus sampai di Efesus. Mereka menyertai Paulus sampai Efesus untuk beritakan Injil. Mereka semangat ya, rajin ya, untuk beritakan Injil bersama dengan Paulus. Mereka suka sekali bercerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, mereka ini, Priscilla dan Aquila ini adalah orang yang sangat baik. Karena mereka bukan hanya menolong Paulus, tetapi mereka juga menolong Apolos. Ketika mereka sampai di Efesus, Paulus menyuruh mereka untuk tinggal di Efesus, lalu Paulus melanjutkan perjalanan lagi, perjalanan yang cukup jauh, dan Priscilla dan Aquila ini tinggal di Efesus. Mereka beritakan Injil lagi, beritakan firman Tuhan di Efesus. Nah, adik-adik yang terkasih, selama mereka tinggal di sana, datang Apolos. Apolos juga orang yang sama seperti Paulus, sama-sama suka memberitakan firman Tuhan, cerita firman Tuhan kepada bangsa Yunani dan juga bangsa Yahudi. Maka Apolos juga ditolong oleh Priscilla dan Aquila. Mereka menolong Apolos untuk tinggal di rumah mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, Aquila dan Priscilla ini adalah orang yang sangat baik karena mereka tidak memandang dari mana kehidupan orang-orang seperti Apolos, seperti Paulus,
tetapi mereka mau menolong kedua pelayan Tuhan ini. Nah, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26 berkata, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Priskila dan Aquila bukan hanya tolong Paulus, tapi mereka juga tolong Apolos untuk tinggal di rumah mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Aquila dan Priskila ini kita bisa belajar apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Priskila dan Aquila ini. Suka menolong orang lain, terutama teman-teman seiman kita, saudara-saudara seiman kita. Kita harus bisa menolong orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan bantuan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Kita juga harus seperti Priskila dan Aquila ini yang bukan hanya mendengar cerita firman Tuhan, tetapi juga mau rajin baca Alkitab, mau rajin untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah, jadi seperti apa lagi kita? Seperti Aquila dan Priskila ini. Kita mau jadi anak yang penuh semangat, penuh sukacita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ketika semua adik-adik ada di sekolah minggu, kita harus bersemangat, memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah kita menjadi anak-anak yang penuh sukacita, bukan hanya di depan teman-teman kita, tetapi juga di hadapan Tuhan, kita bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, adik-adik terkasih, hari ini kita boleh belajar, kita boleh mendengar cerita dari sepasang suami istri yang suka menolong orang lain, yang rajin mendengar cerita firman Tuhan dan berbagi cerita firman Tuhan kepada orang lain, dan juga penuh semangat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk cerita firman Tuhan hari ini. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami semua bisa belajar dari Priskila dan Aquila. Tuhan tolong kami untuk bisa penuh semangat seperti Priskila dan Aquila. Tuhan tetap memberkati semua adik-adik yang menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik. Adik-adik telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita menghafal ayat Alkitab yang sudah diberikan minggu lalu, yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 6. Mari kita menghafalnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oke adik-adik, kakak akan memberikan ayat Alkitab untuk dihafalkan minggu depan yang terambil dari Roma 12 ayat 13 yang berbunyi, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sekali lagi, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jangan lupa dihafal ya. Salam. Adik-adik, tidak terasa kita akan berpisah, tapi sebelum itu mari kita nyanyi satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
mengambil sikap berdoa, tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memimpin, memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan memuliakan di dalam puji-pujian kami dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu untuk kami dalam aktivitas sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ibadat kita telah selesai ya Kak Tina. Iya Kak Ella. Dan sampai jumpa adik-adik. Shalom.